Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan, dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga, aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya, mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu.
Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, "Kamu akan selamat." Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu." Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, "Aku telah bermimpi, aku telah bermimpi." Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah mereka nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Sebab itu, sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang mencuri firmanku, masing-masing dari temannya. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya, serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu, kamu akan kubuang dari hadapanku.
Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi. Apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Demikian. Ya, silakan Bu Cinta, lanjutkan. Baik Pak Ben. Yohanes pasal 20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku,
Di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari Minggu pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Jawab Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para lektor yang cukup panjang, Ibu Neliana dan Ibu Cinta. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Dewan Musyawarah Tuhan. Silakan Pak Surpaul. Ya, kita baca satu ayat. Suaranya terlalu menggema nggak ya? Bagus ya? Bagus. Tidak masalah ya. Di dalam Ayub 1 Ayub 1 lihat ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah
menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Wah, itu saja saudara ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, ayat ini tidak berarti bahwa iblis itu anak-anak Allah, bukan ya saudara ya. Ini anak-anak lagi kumpul, lalu iblis juga nyelempit datang. Nah, itu maksudnya begitu ya. Anak-anak Allah itu datang menghadap Tuhan, lalu iblisnya nyelempit datang gitu ya. Nah, itu saja. Dan karena kita judulnya hari ini adalah Dewan Sidang Ilahi, ya, Dewan Sidang Ilahi. Menarik ya. Nah, saudara, ketika kita belajar tentang Dewan Sidang Ilahi ini adalah cerita bagaimana orang-orang percaya kumpul, ya, orang-orang percaya ini datang kumpul menghadap kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Itu namanya Dewan Sidang Ilahi. Ya. Nah, namanya ilahi, berarti kan yang Elohim kan. Nah, Dewan Sidang Elohim itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya Elohim, plural. Ya. Dulu saya pernah bikin video yang cukup kontroversial, aku adalah Elohim. Lalu Muri Wali kejang-kejang ya, Deki Gadas kejang-kejang, pendeta-pendeta kejang-kejang, berarti apa lo kejang-kejang. Aku adalah Elohim. Loh, ngaku Allah lah, memang kenapa? Panteisme si Paulus sekarang panteisme. Nah, memang kenapa kalau panteisme? Alkitab berkata, Musa adalah Elohim, Samuel adalah Elohim. Di Mazmur dikatakan, kamu adalah Elohim, anak-anak Allah yang maha tinggi. Daud dibilang Elohim, saudara. Lalu kita juga Elohim. Nah, kita semua Elohim. Tapi ada syaratnya, saudara. Yaitu bila roh di dalam itu benar-benar adalah rohnya Elohim. Masalah seorang yang salah satunya adalah iblis. Nah, itu repot, saudara. Kita semua pengennya semuanya adalah penuh Roh Kudus hidup kita. Pengennya begitu. Orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, itulah yang dipanggil dengan Elohim, yang disebut dengan Elohim. Musa disebut Elohim, Daud disebut Elohim, Samuel disebut Elohim, Elohim ya, Elohim huruf E-nya kecil, Elohim plural. Kamulah Elohim, anak-anak Allah yang maha tinggi. Lalu Yehova membuat sidang Elohim. Nah, ingat ya saudara ya, jangan ngomong sesat lagi nih, ya. Saudara, ketika Roh Allah ada bersama dengan kita, ya, ketika Roh itu diperbaharui, hidup kita diperbaharui, sebenarnya kita adalah Elohim, saudara. Karena kita adalah manusia yang rohania. Manusia rohania itulah yang disebut dengan Elohim. Tetapi bukan sang sang Bapa itu, bukan, saudara. Kita bukan Elohim, Ha-Eloah atau Ha-Elohim, bukan. Kita adalah Elohim, karena kita mempunyai roh Allah di dalam hidup kita. Ya, dan kalau Anda kepenuhan roh Allah, hidupmu penuh dengan roh Allah, maka kamu adalah makhluk-makhluk rohania. Kamu adalah manusia rohania yang hidup ya mengikuti Roh Kudus. Sehingga itulah yang namanya Elohim, yang disebut dengan Elohim. Kejadian 6 juga disebut anak-anak Allah, melihat anak-anak manusia. Anak-anak Allah, anak Elohim, maka anaknya juga Elohim. Elohim punya anak ya Elohim lagi, saudara. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Maka orang-orang kita ini disebut anak-anak Allah. Tetapi bukan anak-anak hasil dari keinginan seorang manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 12, sorry ya. Kita disebut dengan anak-anak Allah. Ya kan? Lalu kalau anak Allah,
bapaknya Allah, ya anaknya juga Allah, saudara. Kalau bapaknya adalah Elohim, anaknya juga Elohim. Ya, wah, ini apapun kita disembah. Oh, salah, saudara ya. Enggak boleh. Yang kita sembah adalah Kurios, Adonai, bukan Elohim. Ayatnya jadi balik-balik, saudara ya. Makanya dalam kekristenan, sangat penting mengakui Yesus sebagai Kurios, Adonai, Lord, Tuhan. Sangat penting. Karena Elohim itu Anda tidak perlu sembah. Tetapi yang namanya Tuhan, itu yang disembah, saudara. Jangan mau di-framing sama orang Islam ya. Bingung orang Islam membedakan Tuhan dengan Allah, Tuhan. Ya, jangan mau di-framing, saudara. Ayat Alkitab dengan jelas. Yesus berkata, kamu hanya menyembah Tuhan yang adalah Allahmu. Dan Yesus menerima penyembahan. Ya. Yesus menerima penyembahan, saudara. Para rasul nggak mau disembah. Malaikat nggak mau disembah, saudara. Ya, waktu Yohanes mau menyembah malaikat, dia bilang, oh jangan sembah aku. Aku juga hamba sama seperti kamu. Para rasul, Petrus mau disembah sama Cornelius, jangan sembah aku. Ya, nggak mau, saudara. Tapi Yesus menerima penyembahan itu. Yesus nggak pernah ngemis-ngemis minta disembah loh, saudara. Tapi Yesus berkata, ya, kamu menyembah Tuhan yang menjadi Allahmu. Di ayat lain, kamu tidak dapat menyembah dua Tuhan. Kenapa tidak dapat menyembah dua Allah? Kenapa Yesus tidak berkata, kamu tidak bisa menyembah dua Allah? Tapi dua Tuhan, karena yang disembah itulah Tuhan, saudara. Ya, karena jimat itu, cincin, jimat, keris, itu juga Elohim. Itu juga Allah. Hanya kamu menyembahnya apa tidak? Nah, jimat, pokoknya semua ya, itu juga Allah. Yang kamu tahu, yang kamu anggap bisa mendatangkan pesugihan, sesuatu yang kamu keramatkan, itu sesuatu yang spiritual, itu Allah, saudara. Nah, balik lagi, jadi jangan bingung ya, saudara ya. Jangan bingung dengan kenapa kita menyembah Yesus. Dia kan bukan Allah. Alkitab nggak pernah berkata Yesus adalah Allah. Ya ada sebetulnya. Hanya memerlukan pengertian. Tetapi memang yang disembah itu bukan Allah, tetapi Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita balik ya tentang Elohim. Sebenarnya ketika cerita tentang Elohim, itu sedang cerita hal-hal yang rohaniah, makhluk rohaniah, saudara. Bukan makhluk rohaniah yang kayak setan, ini, malaikat, bukan. Tapi makhluk rohaniah, ya, adalah makhluk yang ada di dalam yang jasmaniah ini. Itulah yang Elohim, ya. Itulah yang ilahi. Kalau bahasa Arabnya kan ilahi. Tapi kalau di dalam bahasa ini ya, di dalam bahasa Ibrani-nya yang Elohim, ya. Itulah yang Elohim, saudara ya. Sesuatu yang ilahi, sesuatu yang Elohim. Nah, ya, Anda baru ngerti kan? Bahasa Ibrani-nya ya, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang Elohim. Itu begitu ya, saudara. Jadi, kalau saya berkata, aku Elohim, itu tidak salah, saudara. Tapi ada syaratnya. Orang-orang bisa disebut sesuatu yang Elohim. Kalau dia hidupnya benar-benar tidak ikut dengan dagingnya. Nah, sebab kalau dia ikut dengan dagingnya, dia nggak Elohim, saudara. Dia nggak Elohim. Dia bukan manusia rohaniah. Dia bukan manusia yang ilahi. Dia daging. Dia ngikuti dagingnya. Itu pengertian yang benar, saudara ya, dalam bahasa Ibrani seperti itu. Jadi ketika Allah ada di dalam, ketika orang-orang ikuti dagingnya, hawa nafsunya, ya, orang-orang yang hobinya ke Alexis, orang-orang yang hobinya membakar rumah ibadah orang lain, orang-orang yang hobinya ngumpulin mobil mewah, itu dia bukan Elohim,
Dia manusia jasmania. Ya, itu daging, itu yang disebut dengan anak-anak manusia. Itu yang disebut dengan anak-anak manusia dalam Kejadian 6, saudara ya. Itulah anak manusia. Tapi orang-orang yang ikut dengan tuntunan Roh Kudusnya, ayo cintai. Ya Tuhan, Tuhan dia nggak layak untuk saya cintai. Justru karena dia nggak layak untuk dicintai, maka itu saatnya kita mencintai. Kemudian, ya Tuhan, saya nurut, saya mencintai. Kenapa kamu mencintai? Ya karena saya mau mencintai. Itulah makhluk Elohim. Itulah anak-anak Allah, saudara. Orang-orang yang mau hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh cinta, ya, tanpa pamrih, cinta yang sejati, bukan cinta yang palsu, saudara ya. Banyak cinta yang palsu. Ya nanti kalau ada siapa namanya Adam sama Steve cium-ciuman, oh itu cinta. Pernah ada orang Belanda itu ya, anaknya homo, saudara ya. Lalu dia bilang sama kami lagi les bahasa, dia guru kami ya, guru kami anak pendeta, saudara ya, keluarga pendeta lah gitu ya. Anaknya homo, dia desperate mungkin atau gimana saya nggak ngerti, mungkin dia membela diri. Yang penting kan mereka saling mencinta. Tadinya itu saya cuma iya, saya nggak mau menyinggung perasaan dia, saya tidak mau mengkritik, dia yang cerita sendiri. Cuman begitu dia bilang, yang penting kan mereka saling mencintai, Paul. Terus saya bilang, aku mau jujur sama kamu ya, itu bukan cinta loh, itu nafsu. Dia berubah mukanya ya. Tapi saya harus ngomong yang benar, bahwa itu bukan cinta, saudara. Itu nafsu, Anda harus membedakan. Makanya tadi kemarin saya bilang, kamu tuh punya cinta. Pada mulanya adalah cinta. Cinta itu yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Ya, jangan Anda pikir bahwa Sang Allah itu adalah yang jenggoten, brewoken, yang gondrong, pakai baju putih-putih, ya, pakai apa, baju daster putih-putih gitu ya. Terus jalan-jalan tua, jalannya pelan. Jadilah langit. Dia cucu, jadi cucu langit. Enggak gitu, saudara ya. Anda jangan berpikir langit dan bumi diciptakan oleh seorang kakek tua yang begitu, yang pengeken, saudara ya. Kayak Zeus, apa kayak Mbah-mbah di gunung-gunung gitu ya. Yang pakai Gandalf gitu ya. Gandalf, tahu Gandalf ya. Jangan berpikir Allah seperti itu, saudara ya. Pokoknya tiba-tiba itu ada sesuatu. Cinta itu yang menciptakan langit dan bumi. Itulah cinta. Orang yang penuh dengan cinta itu yang itulah yang disebut dengan makhluk Elohim, saudara. Itu yang disebut dengan anak-anak Allah. Lalu anak-anak Allah ini berkumpul bersama-sama, Anda dan saya yang penuh cinta. Siapa yang penuh cinta? Ya, Anda dan saya. Kalau Anda punya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Anda dipimpin oleh kemalasan, ya kan? Kalau Anda dipimpin oleh hawa nafsu, ya Anda nggak penuh. Anda tidak penuh dengan cinta. Orang penuh dengan cinta, dia akan selalu kalahkan hawa nafsunya. Ya karena dia penuh cinta. Orang yang penuh dengan kebencian, dia akan ikuti hawa nafsunya. Orang yang penuh cinta, dia akan kalahkan hawa nafsunya. Lalu orang-orang ini kumpul jadi satu, saudara. Orang yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan roh Allah sendiri, para Elohim ini sendiri kumpul membuat sidang Elohim. Di dalam sidang Elohim itu ada pengampunan. Kita berdoa, kita lepaskan pengampunan. Tiba-tiba kita ingat, itu orang kurang ajar Tuhan. Kita ampuni, lepaskan pengampunan. Kita ingat, itu Pak RT Wawan kurang ajar Tuhan. Kita lepaskan, itu Agustan kentut di Alkitab. Kita lepaskan pengampunan. Itu si babi berisik kurang ajar. Kita lepaskan pengampunan. Seperti waktu Yesus disalib, ya Tuhan ampunilah mereka. Kemudian 3.000 orang bertobat 50 hari kemudian. Waktu Stefanus dirajam pakai batu, Tuhan ampunilah mereka. Dan banyak orang, ribuan orang kemudian diselamatkan lagi, saudara ya. Itulah hasil dari sidang Elohim, saudara. Sidang Elohim itu menghasilkan pengampunan, menghasilkan diakonia,
sidang Elohim itu nggak mungkin orang terus dalam sidang Elohim. Oke, Bu Vivin, ya, Bu Ana, Pak Alex, Pak Harto, Bu Mantu, Pak Stephen, siapa lagi, Pak Apeng. Keputusan sidang Elohim kita hari ini apa? Beli Ferrari buat Pak Paul. Gundulmu peang, saudara. Itu bukan sidang Elohim itu. Itu sidang anak manusia itu, saudara. Tapi kalau sidang Elohim, oke, Pak Apeng, ya, semua kumpul, Bu Neliana, ya, Om Dika, kita hari ini sidang Elohim. Ya, kita mau buka lumbung-lumbung kita, tabungan kita, buat kasih makan. Bukan cuma 1.000, tapi kita mau 2.000. Itu sidang Elohim, saudara ya. Saudara tahu ciri khas sidang Elohim itu apa? Kita ini dalam sidang Elohim. Doa-doa kita adalah sidang Elohim. Sebetulnya pertemuan-pertemuan fellowship kita itulah sidang Elohim, saudara. Tetapi hati-hati, saudara. Iblis suka nongol di situ. Nah, siapa yang mau jadi iblis yang ngacung, saudara? Siapa yang mau jadi iblisnya? Nanti iblisnya bilang, itulah keenakan tuh si Apeng tuh tiap bulan itu dikasih dikasih uang pulsa satu si Apeng itu, keenakan dia, anaknya di sekolahnya di Pelita Harapan. Terus itu apa yang dikasih kemarin baru dibelikan mobil tuh sama yayasan itu buat besuk. Lalu pantesan apa yang itu loyal setia tiap pagi. Orang gajinya aja 20 juta. Nah, itu kan ini hoax, saudara. Ini kan cuma ceritaan doang. Ya, ini cuma ceritaan. Iblis ini datang, saudara. Dia nuduh, dia menuntut. Siapa yang mau jadi iblisnya? Yang suka iri-iri. Itu dikasih motor, Pak. Itu dikasih. Itu iblisnya itu. Siapa yang mau jadi iblisnya, saudara? Kacung. Dalam sidang Elohim, Tuhan izinkan iblis itu datang, loh, saudara. Karena sidang Elohim itu bukan di sorga, saudara. Sidang Elohim itu kayak kita nih sekarang, sidang Elohim. Ada yang lagi di Medan, ada yang di Australia, ada yang di Hong Kong, ada saya lagi di Berlin, ada yang lagi di Belanda, ada yang lagi di rumah Anda masing-masing. Ya kan, dari seluruh dunia. Ini kita sidang Elohim ya, saudara. Bersyukur ya ada Zoom. Jadi ketika bilang Allah dalam sidang ilahi, Anda kebayang kan yang namanya sidang seperti apa? Karena ini alam virtual. Lalu iblis datang, dikit, nunjuk satu-satu. Oh, kenakan itu. Oh, tuh. Hati-hati, saudara ya. Di dalam sidang Elohim itu, kadang-kadang iblis itu memang diusir, Pak. Ya, nggak bisa. Jangan diusir. Biarkan saja. Kenapa nggak diusir sama Tuhan? Coba. Ya, nggak apa-apa, biarin saja. Ya, saudara ya. Ya, biarin saja. Ya kan? Nah, kitanya yang harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Jangan kepancing. Ya kan? Biar itu nanti Tuhan yang tentukan. Oke? Itu ya. Ada pencobaan datang, biar Tuhan, jangan kita yang menjadi pencoba. Oh iya ya, kenakan. Oh, ini kenakan Pak Harto. Oh, ini kenakan Apeng. Oh, ini kenakan si Bu Vivin ini. Oh, pegang duit ratusan juta ini. Diputer-puter dulu, duitnya kemana-mana ini. Oh, itu iblis, saudara. Itu iblis, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Nah, itulah. Makanya Tuhan Yesus kasih Roh Kudusnya. Roh yang kudus. Kalau kamu ikat, maka akan terikat. Kalau kamu lepaskan pengampunan, maka ada pengampunan di situ. Ya kan? Makanya waktu Yesus disalib, dia berkata, ampunilah mereka. Waktu Stefanus dirajam pakai batu, ampunilah mereka. Itulah roh syafaat, saudara. Sehingga ribuan orang setelah kematian Yesus, setelah kematian Stefanus, ribuan orang itu datang. Itu, saudara ya. Jadi waktu Anda dipersekusi, waktu Anda difitnah, waktu Anda lepaskan pengampunan itu, saudara. Walaupun dia belum minta maaf. Bukan Anda terus ngomong, ya aku sudah maafkan kamu. Bukan, saudara. Tetapi kita sedang berbuat. Ampuni dia, Tuhan. Saudara ingat waktu saya ada orang geblek itu datang ke saya, dia maki-maki, mengancam-ancam mau bunuh saya tuh, si Agustan. Apa yang saya bilang? Tuhan ampuni, kiranya Tuhan ampuni kamu. Ya, walaupun sambil gergetan, tapi saya bilang, kiranya Tuhan ampuni kamu. Ya kan, para rasul, kiranya Tuhan mengampuni kamu. Itu adalah sebuah nubuatan, saudara.
Bukan kiranya Tuhan mengutuki kamu. Salah, saudara. Walaupun lagi marah, perkataanmu harus apa? Kiranya Tuhan ampuni kamu. Karena apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan pengampunan itu akan ada buat dia, saudara. Anda mau ikut dalam sidang Elohim atau dalam sidang iblis? Atau dalam sidang Elohim ini Anda mau jadi iblisnya atau menjadi anak Allahnya? Kita yang milih, saudara. Itu pilihan hidup kita sendiri. Ya, hati-hati, saudara ya. Jangan jadi iblisnya. Tapi itu kadang-kadang ya itu pilihan, saudara ya. Kalau saya lebih senang jadi Elohimnya daripada jadi iblisnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.